Hai, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu saham yang menurut saya ada potensi besar ke depannya. Karena sudah terlihat dari sisi fundamental maupun teknikalnya, yaitu saham Bank Panin Dubai Syariah. Pada saat saya membuat video ini, harganya memang berada di kisaran gocap ya teman-teman. Tapi saya akan mencoba memberikan penjelasan atau analisis yang simple dan yang sederhana. Kenapa saya mengatakan emiten ini kemungkinan besar punya potensi ke depannya. Jadi langsung saja, seperti biasa ke bagian fundamentalnya. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporannya sampai dengan kuartal ketiga. Nah di sini kita lihat sampai dengan kuartal ketiga dia sudah mencatatkan laba sebesar 215 miliar apabila dirupiahkan. Nah tentunya ini apabila dibandingkan dengan perbankan lainnya, ini tentunya berbeda sangat jauh teman-teman. Tidak sebanding dengan bank-bank yang perbankan besar seperti misalnya BRI ataupun bank-bank lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini kenaikan labanya ini masih minus teman-teman dari periode tahun 2022 yang mencapai 250 miliar. Nah, ini merupakan kondisi pada kuartal ketiga. Nah, bisa saja nanti di kuartal keempat, emiten ini sudah memiliki laba yang lebih besar dari tahun 2022. Nah, ini emiten ini mencatatkan laba 215 miliar. Langsung saja seperti biasa saya langsung melihat dari sisi laporan keuangannya, pos-pos apa saja yang berpengaruh ataupun menghasilkan laba yang 200 miliaran tadi. Nah, di sini terlihat per 30 September 2023 dibandingkan dengan per 30 September 2022, ada beberapa pos yang menarik perhatian saya teman-teman. Yang pertama dari sisi pendapatannya tentunya. Pendapatan usahanya di sini terlihat meningkat teman-teman dari periode yang sama di tahun yang lalu 684 miliar dia mencapai pendapatannya dari sisi pendapatan pengeluaran dana oleh bank sebagai mudarib. Nah, di sini ternyata di kuartal yang sama di tahun 2023 pendapatannya ini meningkat cukup signifikan dari 684 miliar menjadi 840 miliar, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan hal yang menarik perhatian saya karena pendapatannya itu mengalami peningkatan, yang artinya performa dari emiten Bank Panin Dubai Syariah ini meningkat signifikan, teman-teman, dari sisi pendapatannya. Nah, kemudian hak pemilik dana atas bagi hasil dana sirka temporer ini juga meningkat signifikan. Di periode sebelumnya, di kuartal yang sama, dia mencapai 282 miliar. Nah, ternyata peningkatannya itu cukup signifikan menjadi 475 miliar. Nah, ini yang saya katakan, teman-teman, kenapa saya melihat emiten ini sebenarnya sudah berpotensi untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi dari yang seharusnya, teman-teman, yang sekarang terjadi. Sehingga kalau dilihat di sini, dari sisi pendapatannya saja sudah signifikan. Tapi memang, kalau kita lihat dari sisi bebannya, atau pos pengurang pendapatannya, di sini terlihat adanya beban-beban yang memiliki kenaikan signifikan juga tentunya. Seperti misalnya di sini beban kepegawaiannya dari emiten ini meningkat signifikan. Yang sebelumnya mencapai 77 miliar, sekarang menjadi 102 miliar, teman-teman. Nah, sehingga di sini secara laba memang terlihat menurun. Yang sebelumnya mencapai 216, di sini hanya mencapai 198. Nah, ini signifikansi pengurangan ini terjadi dikarenakan adanya beban kepegawaian tadi yang kita lihat di sini. Artinya emiten ini sebenarnya kurang efisien dari sisi pegawai, teman-teman. Nah, tapi hal tersebut ditutupi dengan adanya pendapatan non-usaha. Tapi di sini seperti biasa saya langsung kategorikan ini bukan merupakan pendapatan yang menjadi core bisnisnya, karena ini bukan usaha dari si emiten ini. Nah, dengan data-data keuangan tadi, didapat laba rugi bersihnya tadi mencapai 215 miliar. Nah, sebenarnya menurut analisis saya pribadi, teman-teman, apabila tadi beban kepegawaian ini bisa diminimalisir atau dibuat menjadi efisien, tentunya laba bersih ini sudah mencapai ataupun bahkan melebihi laba tahun periode sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi tetap saja hal yang perlu kita lihat adalah dari sisi pendapatan ataupun core usaha dari emiten ini. Nah, di sini tadi bisa kita simpulkan pendapatannya
meningkat, hak pemilik dana juga meningkat, dan pendapatan usaha lainnya juga ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Sehingga memang terlihat peningkatan pendapatannya sudah cukup optimal, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi ekuitas, di sini ekuitasnya terlihat meningkat sebesar 9% di periode kuartal ketiga. Itu cukup menarik, teman-teman, karena ekuitasnya tetap meningkat signifikan, teman-teman. Yang sebelumnya mencapai 2,5 triliun, di sini mencapai 2,7. Artinya ada peningkatan kurang lebih 2 triliun, teman-teman. Nah, di sini terlihat nilai EPS-nya itu menjadi angka 7 secara kuartal ketiga di bulan September. Nah, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2018, emiten ini belum pernah mencatatkan EPS sampai dengan nilai yang sekarang, di angka 7. Bahkan di tahun 2021, dia mencatatkan EPS yang minus. Jadi bisa disimpulkan untuk EPS yang terjadi sekarang ini merupakan EPS yang tertinggi dari periode-periode tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi saham beredar, tetap sama dari periode sebelumnya mencapai 38 miliar lembar, dan dari utangnya di sini terlihat menurun, penambahan kasnya minus, dan kas pada akhir periode kuartal ketiganya mencapai 812 miliar. Dari sisi ROE juga tercatat angka 10 disetahunkan, yang menurut saya sudah lumayan bagus, karena sudah berada di angka 2 digit, teman-teman. Nah, atas dasar laporan keuangan tadi, di sini ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk nilai buku emiten ini seharusnya berada di angka 70, karena di sini terlihat untuk nilai PBV-nya 0,8 pada saat harga saham sekarang yaitu di angka 56. Pada saat video ini dibuat tentunya, teman-teman. Dan kemudian untuk nilai PER-nya tidak terlalu jauh dengan nilai PBV-nya, yaitu berada di angka 74. Nah, seperti biasa saya rata-ratakan, jadi seharusnya emiten ini berada di fundamental di angka 72, teman-teman, per lembar saham. Nah, dengan posisi sekarang berada di angka 56, tentunya berada di bawah harga yang seharusnya mencerminkan harga fundamentalnya. Dan menuju ke angka 72, dia memiliki nilai MOS di angka 22%, yang menurut saya masih memiliki risiko sedang untuk kemungkinan besar menuju gocap, teman-teman. Dan kemudian untuk gain yang bisa diperoleh itu berada di angka kurang lebih 30%, menuju harga 72. Nah, kemudian hal menarik lainnya yang menurut saya bisa menjadi pertimbangan bagi kita, di tahun 2018 di sini bisa terlihat bahwasanya EPS-nya hanya mencapai angka 1, dan laba bersihnya hanya 20 miliar, teman-teman. Di sini emiten ini mencatatkan kenaikan harga secara rata-rata itu berada di angka 80 per lembar sahamnya. Bahkan di sini saya lihat nilai maksimalnya itu berada di angka 109 kenaikan sahamnya per lembar. Nah, kemudian bahkan pada saat emiten ini mencatatkan nilai EPS minus, dia bahkan diangkat menuju harga rata-rata 100 per lembar sahamnya. Nah, itulah mengapa saya katakan sebenarnya emiten ini posisi sekarang di kuartal ketiga, dia sudah mencatatkan pendapatan ataupun laba yang sudah sangat tinggi dan signifikan dibandingkan periode-periode pada saat emiten ini mencatatkan harga saham yang bisa dikatakan signifikan dalam 5 tahun terakhir, teman-teman. Nah, oleh karena itulah, saya merasa ini merupakan peluang bagi teman-teman investor. Kalaupun memang emiten ini bisa saja kemungkinan ada faktor penurunan menuju angka gocap, karena tadi dilihat dari sisi MOS juga dia masih berada di bawah 30%, jadi risiko untuk turun itu masih berpotensi ada, teman-teman. Nah, secara review dari grafik, ekuitasnya bagus ya, teman-teman, meningkat, utangnya di sini menurun memang. Sebenarnya ini merupakan kekurangan menurut saya, karena kita tahu utang di perbankan itu merupakan dana dari masyarakat yang menyimpan uangnya atau menabung uangnya di emiten ini. Nah, kemudian dari laba bersih ini merupakan hal yang menarik, teman-teman, karena di sini dia sudah mencatatkan laba yang dikatakan signifikan apabila dibandingkan dengan periode-periode tahun 2020 dan bahkan tahun 2018. Nah, di 2023 ini saya yakin sebenarnya nanti di kuartal keempat bisa saja ini akan melebihi laba tahun 2022.
Nah, secara teknikal, saya akan mencoba menjelaskan sedikit secara sederhana, teman-teman. Hal yang perlu saya tegaskan sebenarnya dari sini, yaitu kita lihat dari pergerakan harga sahamnya dari 5 tahun terakhir, di mana kalau misalnya kita lihat di sini tahun 2021, emiten ini bisa dikatakan mencapai harga tertinggi, yaitu di angka rata-rata 117. Nah, di sini kita lihat di tahun 2021 itu, terlihat di grafik ini, dia mencatatkan angka hampir di atas 140 secara maksimalnya, teman-teman. Atau di sini di atas 170 kalau tidak salah ya, 172. Dia mencatatkan kenaikan mencapai angka 172. Padahal tadi kita lihat di sini fundamentalnya itu bahkan mencatatkan rugi, teman-teman. Di sini 818 miliar. Nah, di sini terlihat adanya anomali. Seharusnya memang emiten ini mengalami penurunan karena labanya turun. Dan ternyata pada saat dia menghasilkan laba di tahun 2022 dan bahkan sekarang sampai dengan tahun 2023, emiten ini malah terjadi penurunan dari sisi harganya, yaitu mencapai angka gocap, teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau saya ditanyakan, saya mencoba akan mengoleksi saham ini karena tadi terlihat dari sisi pencapaian labanya dia sudah lebih tinggi sebenarnya, teman-teman, dari periode tahun 2001 yang mana dia mencapai minus. Dan kalau kita lihat dari tahun 2018, di tahun 2018 tadi saya jelaskan dia juga mencatatkan rata-rata di angka 80 per lembar sahamnya. Dan kalau kita lihat di sini di tahun 2018 dia bahkan mencapai angka 87, teman-teman. Kalau kita lihat labanya di tahun 2018 dia hanya mencapai 20 miliar. Nah, ini merupakan potensi yang saya katakan akan ada kemungkinan besar emiten ini akan naik kembali, katakanlah sampai dengan harga 100 ataupun 140. Bayangkan berapa gain yang bisa diperoleh apabila kita sabar menunggu menuju angka 100, teman-teman. Karena menurut saya potensi ini ada, karena tadi terlihat misalnya performanya sudah semakin bagus, dan dari sisi labanya juga sudah meningkat, dan bisa dikatakan signifikan dari periode-periode tahun sebelumnya, bahkan pada saat dia mencapai harga saham tertinggi dari 5 tahun terakhir itu di tahun 2021. Itulah saya katakan, bisa saja ini potensinya besar untuk menuju angka 100 dan juga 140, dan bisa teman-teman investor bayangkan seberapa besar potensi gain yang bisa diperoleh dengan harga, katakanlah buruk-buruknya dia menuju angka 50 atau gocap, menuju angka 100 saja dia sudah mendapatkan one bagger, teman-teman. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik dari emiten ini. Dari sisi media, untuk sentimen positifnya, di sini ada satu hal yang menurut saya mempertegas penjelasan fundamental tadi, yaitu kinerja bank kuartal pertama 2023 memang naik 68%, dan itu berpengaruh terus secara signifikan sampai dengan kuartal ketiga sekarang. Nah, di sini dipertegas lagi, ternyata labanya ini tumbuh 27% di kuartal ketiga 2023. Nah, minusnya emiten ini, dia 5 tahun terakhir itu tidak membagikan dividen, teman-teman. Nah, itu saya katakan salah satu faktor yang mungkin membuat investor tidak niat untuk entry ke emiten ini. Nah, ini juga dipertegas dengan media ini, pemegang saham Bank Panin Syariah ini memutuskan untuk menahan labanya karena mungkin untuk perbaikan ke depannya, teman-teman. Mungkin ada ekspansi ataupun operasional yang perlu diperbaiki dengan menggunakan laba ditahan. Nah, kesimpulannya, yang jelas emiten ini secara PBV dan PER itu masih berada di bawah nilai bukunya, dan nilai ini kemungkinan besar bisa lebih bagus lagi ke depannya karena adanya kemungkinan peningkatan laba yang juga dibilang signifikan di periode tahun 2023, teman-teman. Nanti itu akan dibuktikan setelah keluarnya laporan kuartal keempat atau tahunan di tahun 2023. Nah, mungkin demikian pembahasan mengenai PSBS. Apabila teman-teman memiliki komentar ataupun saran, boleh di komen di kolom komentar.
Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.